nggak usah cerita banyak-banyak lah. Saya banyak tamu, mungkin di sini banyak yang menyaksikan. Datang tamu, nih mangga silakan. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih saya bisa ditemuin Buya ya, oke. Baru kedua saya kesini untuk bersilaturahmi ya, mangga. Yang ketiga saya minta barokahnya Buya. Saya jawab saya tidak punya barokah. Kalaupun punya tidak saya bagikan karena saya butuh sendiri. Gitu. Yang keempat, stop, saya tahu kamu mau ke Taiwan kan? Nih, saya kasih. Nggak ngomong lagi. Datang lagi begini. Sudah tahu kamu suami kamu selingkuh kan? Dari mana saya tahu? Ya kan itu namanya suara hati seperti itu. Jadi kalau engkau tidak tahu melihat wajah istrimu berubah, terlalu dungu kamu sudah. Tidak perlu diucapkan kan gitu. Orang sorot matanya senang dengan benci beda kok. Iya, segera saya pamit aja. Begitu saya merasakan nggak nyaman, dah kita lanjutkan besok lah. Assalamualaikum, udah. Dari mana saya membaca? Ya dari gestur tubuh, dari gerak gerik dia, dari mimik dia, intonasi dia, body language dia. Karena dia sudah melihat jam tembok 3 kali, udah saya permisi, daripada diusir. Jadi artinya bahwa suara hati ini perlu banyak latihan. Ya, membaca situasi, kondisi. Ini saya begini. Seseorang itu punya aura, punya gelombang dan sebagainya. Saya mau nanya, tadi siapa namanya? Subhan. Subhan ya. Subhan ya, yang Subhan. Pernah nggak Anda naik bus umum, duduk di kursi di samping orang yang Anda tidak kenal? Sering kan? Pernah nggak merasakan Anda nggak nyaman banget deh? Kayaknya nggak enak ini, pengen pindah rasanya. Pernah nggak begitu? Pernah. Pernah nggak Anda duduk merasa nyaman gitu? Enak banget duduk kemarin ini. Bu mau kemana? Mau ke Patok Besi. Oh iya, saya mau ke Pemanukan. Oh, ngobrol pelakaplik sampai tempat tujuan nggak terasa. Nyaman sekali. Pernah nggak? Pernah. Itu artinya, itu orang itu punya aura. Ada gelombangnya. Orang itu hatinya baik. Dan di sampingnya juga akan rasa nyaman. Tapi kalau orang hatinya busuk, tanpa mengatakan apapun, Anda akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres di situ. Itulah suara hati yang semacam itu ya sesungguhnya dapat dipahami seluruhnya ya. Jadi nanti ada daya tarik seseorang ya. Namanya the law of attraction. Sudah sering membahaskan attraction. Orang itu punya daya tarik tersendiri. Wajahnya itu menyenangkan, menggembirakan, dan bahkan sampai dirindukan oleh orang. Nggak ketemu, pengen ketemu aja rasanya. Rasanya gampang ya. Nah ya semacam itu kan, semacam itu. Ya, tapi kalau orangnya mukanya muka dungu begini, malah tidak berharap ketemu lagi dengan wajah seperti itu tuh. Udah. Nah artinya ini kan terjadi. Anda pernah nggak ketemu orang baru pertama kali, Anda masih udah nggak seneng, pernah kan? Padahal orangnya ganteng kan, tapi dalam orang biasa aja, tapi kok menyenangkan sekali ketemunya, sehingga kita juga ikhlas semuanya. Oh iya silakan, Bapak dari mana, dengan siapa, naik kapal di sananya, jam berapa, kita merasa nyaman. Nah itulah makanya jadi namanya suara hati itu adalah kita rasakan sendiri. Dan kemudian juga saya punya pengalaman begini, setelah setiap pulang dari hutan 40 hari, ketika mungkin mata saya tidak banyak maksiat, mulut saya tidak banyak maksiat, telinga saya tidak mendengarkan kemaksiatan, 40 hari saya hanya berzikir saja kepada Tuhan di hutan. Apa yang terjadi? Ketika saya sedang duduk di depan rumah, di situ ada tanggul, ada orang berjalan, perempuan sendirian. Saya jadi lucu, karena dia di dalam hatinya, gitu,
sedang mencaci maki suaminya. Yang aslinya isinya begini, enak aja waktu melarat bersama saya kamu, sekarang duitnya banyak cari perawan lagi gitu. Saya kan ketawa. Nah, semacam itulah kira-kira gelombang itu terjadi. Tetapi itu tidak lama cara macam itu. Setelah itu ya gelap gulita lagi. Ketika mulut saya sudah mulai mengumpat orang, mata saya melihat kemaksiatan, dengan saya mendengarkan banyak gosip dan isu dan rumor dan sebagainya, ya gelap gulita lagi. Sehingga pada akhirnya saya merasa nyaman sekali ketika ada kejernihan di hati saya nyaman sekali. Tetapi apa yang saya pikirkan, kalau saya di hutan terus, saya merasa nyaman, saya bahagia, tapi kan sendirian, tidak memberi manfaat kepada orang lain. Ya kan? Tapi kalau saya pulang ke kampung lagi, saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi resikonya saya juga tersenggol dengan dosa-dosa juga. Mana yang saya pilih? Saya pilih siap saya tersentuh dengan dosa-dosa. Tapi yang penting saya banyak memberi manfaat kepada orang lain daripada saya suci sendirian yang tidak ada manfaat untuk orang lain. Itu pilihan.